Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Malori. Oke ya teman-teman ya, lama tak jumpa. Jadi di video ini saya mau sharing-sharing tips-tips lagi sesuai judul dan thumbnail gimana cara bikin es teh yang rasanya itu premium teman-teman. Jadi dari bahan-bahan terus tentang teh atau apa itu nanti saya kasih tips triknya secara cuma-cuma. Ini sebenarnya udah digunakan sama salah satu brand es teh, itu es tehnya premium, jadi benar-benar beda sama es teh kebanyakan di sini atau istilahnya yang udah beredar. Karena es teh ini juga dijualnya nggak 3.000 teman-teman, karena emang kualitasnya itu beda. Jadi ketika teman udah coba cara-cara ini nanti terus teman-teman coba minum disandingkan dengan yang lain-lain, saya jamin pasti rasanya beda teman-teman, beda, istilahnya lebih terasa banget premiumnya teman-teman. Oke, jadi sebelum ke video, silahkan teman-teman setelah video ini saya buka Q&A, pertanyaan-pertanyaan. Nanti pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti saya jawabnya ketika next video ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman yang mau tanya-tanya apa langsung tanya di kolom komentar aja. Nanti saya jawab di video setelah video ini ya teman-teman ya. Jadi Q&A bebas, mau tanya-tanya tentang bisnis atau tanya-tanya tentang apa silahkan, pokoknya langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti saya buatkan jawabannya di next video. Ya teman-teman ya, jadi nanti saya ada sedikit 7 hal yang istilahnya ini teman-teman bisa lakukan. Nanti hasil es tehnya teman-teman itu saya jamin rasanya premium teman-teman, jadi beda. Jadi es tehnya itu ketika masuk tenggorokan itu langsung jelas, wah itu pokoknya beda sama es teh yang udah kebanyakan sekarang ini. Karena hal ini belum banyak yang tahu juga 7 hal ini yang istilahnya nanti bikin es tehnya teman-teman itu rasanya premium, dijual 4.000 atau 5.000 pun saya jamin pasti masih banyak ada yang beli teman-teman. Oke ya, yang pertama itu kita langsung kepada penyimpanan teh, karena menurut saya racian teh apapun itu pasti semua akan sama hasilnya premium ketika emang cara penyimpanannya benar teman-teman. Cara penyimpanan di sini itu saya bukan langsung menuju ke apa ya, cara penyimpanan teh yang baik dan benar ya, cuman penyimpanan teh yang emang harus udah diracik. Kenapa harus udah diracik teman-teman? Karena ini nanti akan berhubungan dengan hal-hal yang di kedepannya teman-teman. Jadi cara penyimpanan teh itu yang pertama kita langsung takar aja ketika kita udah meracik nih. Istilahnya kan di beberapa video saya udah ada nih teh racian. Nah itu langsung kita takar aja. Nah untuk takar itu nanti itu juga bebas teman-teman. Intinya dari saya itu bilang bahwa racian ini cukup untuk 3-4 liter aja. Kenapa? Nanti alasannya ada di belakang ya teman-teman ya. Jadi setelah penyimpanan itu kita racik, itu kita bungkus pakai kertas. Ingat, pakai kertas. Baik kertas minyak atau kertas biasa itu lebih bagus. Yang penting dibungkus kertas. Kemudian setelah dibungkus kertas, itu dibungkus pakai plastik ragi teman-teman. Dibungkus pakai plastik secara rapat. Kalau bisa malah diisolasi. Jadi kenapa tujuannya dibungkus kertas sama dibungkus plastik itu biar udara nggak ada yang masuk, udara nggak ada yang keluar. Jadi kedap udara di dalam itu. Jadi teh ketika kedap udara itu sangat-sangat apa ya teman-teman ya, kualitasnya sangat-sangat terjaga teman-teman. Jadi rasa nggak berubah, aroma nggak berubah, istilahnya tetap hasil yang keluar itu maksimal. Nah, untuk teh yang udah diikat ini tadi, itu bisa tahan 2-3 hari yang udah diracik ya teman-teman ya. Mungkin setelah 2-3 hari itu menurut saya rasanya udah beda nanti. Jadi tetap itu tadi yang udah saya jelasin, harus dibungkus, diracik dulu, dibungkus pakai kertas, kemudian dibungkus pakai plastik sampai rapat banget sehingga tidak ada udara yang masuk teman-teman. Itu yang pertama, masalah penyimpanan teh. Terus yang nomor 2 itu adalah penyaringan teh. Penyaringan teh ketika udah kita cem. Nah, cara mengecemnya itu tadi kan ibaratnya kita diamkan dulu selama 30 menitan. Kalau itu takarannya untuk 4 liter atau 3-4 literan. Itu kita penyaringan tehnya itu harus menggunakan kain. Kenapa harus menggunakan kain? Karena kain itu sari-sari serat-seratnya itu kan kecil. Jadi tidak mungkin teh yang kecil-kecil yang udah menjadi bubuk itu masuk ke adonan teh yang udah kita buat, itu tidak mungkin teman-teman. Jadi kalau bisa menggunakan kainnya yang seratnya tipis-tipis, jadi memungkinkan yang bisa masuk itu cuman air doang. Jadi serbuk-serbuk teh sisa-sisa itu enggak masuk teman-teman. Jadi kainnya itu harus kain yang bersih ya, harus dicuci dulu bersih atau mungkin beli baru silahkan. Biasanya kain-kain pakaian ini yang bagus teman-teman, karena kan seratnya tipis ya, cuman untuk masalah air kan masih bisa masuk, ibaratnya gitu.
Itu juga penting untuk masalah penyaringan. Nah, terus yang ketiga itu usia teh yang udah diseduh. Ketika udah kita saring, nah teh yang udah kita seduh itu ada usianya teman-teman. Sehingga yang istilahnya usia yang dapat menghasilkan rasa dan aromanya itu maksimal. Usianya berapa Bang? Usianya kalau menurut catatan saya yang saya udah coba itu 3-4 jam doang. Jadi teh yang udah diseduh selama 3-4 jam doang itu rasanya masih maksimal. Istilahnya aroma dan rasa itu masih dapat banget. Cuman untuk teh yang udah diseduh lebih dari 4 jam itu menurut saya rasa akan udah berbeda, teman-teman. Coba teman-teman cobain dulu nyeduh teh sebentar aja. Atau sedikit aja, nanti dibedain. Yang ini di bawah 3 jam, yang ini di atas 4 jam. Rasain, pasti beda teman-teman. Jadi usia teh yang diseduh, kalau bisa teman-teman jualan, itu ya 3-4 jam itu udah habis. Terus udah masak lagi, terus 3-4 jam udah habis, udah masak lagi. Jadi teman-teman harus bisa menakar bahwa teh yang teman-teman seduh itu, paling nggak 3-4 jam itu udah habis. Baru nanti masak lagi, terus 3-4 jam udah habis, baru masak lagi. Itu hasilnya sangat-sangat berbeda teman-teman. Teman-teman bisa cobain, nanti kira-kira gimana. Kalau tidak habis ya udah itu resiko, istilahnya dibuang karena kan kita ingin memberikan kualitas teh yang terbaik seperti itu. Untuk yang nomor 4 teman-teman, itu adalah pilihlah kualitas air yang bagus teman-teman, karena di sini kualitas air itu sangat menentukan. Kita ketika ingin membuat teh yang mungkin rasanya premium, ya kita pilih airnya itu yang benar-benar premium teman-teman. Saya bukan menyarankan mungkin langsung air merek yang itu ya 1 galon harganya 20 ribuan lebih, itu enggak. Cuman isi di daerah saya, isi ulang sendiri itu ada beberapa yang emang airnya itu langsung dari air mata pegunungan dan itu rasanya segar teman-teman. Yang membedakan biasanya yang membedakan air bagus apa tidak itu yang isi ulang ya, itu ketika diminum itu masih ada rasa dingin-dingin seger-segernya, itu menurut saya bagus. Cuman yang diminum kelihatan seperti air biasa aja atau air yang udah dimasak seperti yang udah dimasak, itu menurut saya kurang bagus untuk dipakai teh. Tapi untuk dipakai jualan es teh yang biasa itu menurut saya udah bagus. Cuman untuk ke teh, es teh yang lebih ke premium itu menurut saya kurang teman-teman. Jadi teman-teman harus memilih air putih itu yang emang langsung dari pegunungan isi ulang. Ketika diminum itu rasanya maknyes, anyep, ada anyep-anyepnya gitu, dan di tenggorokan itu nggak nyangkut, jadi langsung jelek genger gitu rasanya teman-teman. Itu menurut saya air putih yang memang bagus untuk dijadikan teh yang rasanya premium teman-teman, karena itu nanti sangat-sangat mempengaruhi juga rasanya ketika teman-teman bikin pakai air yang kualitasnya bagus seperti itu tadi, yang langsung dari air mata pegunungan, terus ketika diminum ada dingin-dinginnya dan langsung selegender di tenggorokan, itu nggak nyangkut, itu bagus teman-teman. Nah, kemudian yang kelima ini adalah terkait es batunya. Mungkin sekarang kebanyakan penjual es teh itu kan memakai es batu, es kristal. Mungkin ya, mungkin ada juga yang mungkin es balok atau es gimana. Itu mungkin juga ada, cuman kan kebanyakan sekarang udah pakai es kristal. Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan es kristal yang bening dan es kristal yang putih. Yang putih itu kan di dalamnya banyak putih-putihnya. Jadi kan teman-teman pasti udah nggak asing kan dengan es batu itu yang mungkin es batunya bening. Pasti udah teman-teman udah menemui dan es batu yang di dalamnya itu ada putih-putihnya. Kayak apa ya? Kayak susu gitu loh, es batunya putih-putih gitu. Nah, pasti udah dapat membedakan atau pernah bertemu sama dua es batu ini. Kalau di sini yang paling bagus menurut saya teman-teman itu adalah es batu kristal yang putih, bening, bukan yang maksudnya yang putih, maksudnya yang bening bukan yang putih. Jadi yang bening itu menurut saya kualitasnya udah bagus karena di situ dapat disimpulkan bahwa es batu yang bening itu dia terbuat dari air yang matang menurut saya ya. Karena kan ketika es batu yang putih banyak itu tadi kan dia mungkin bisa menggunakan air mentah atau kualitas airnya kurang bagus teman-teman. Jadi es batu yang keruh putih itu tadi sebenarnya menurut saya juga mempengaruhi rasa. Ketika es batu itu cair terus rasa jadi berubah. Terus ketika yang es batu kristal bening ini tadi itu ketika cair ya dia nggak merubah rasa karena emang itu sebenarnya udah air matang teman-teman. Untuk lebih baiknya teman-teman bisa bikin es batu sendiri pakai air putih matang terus dimasukkan ke freezer, itu malah lebih bagus ya teman-teman kualitasnya ya, karena itu pasti udah benar-benar udah, karena kita bikin sendiri jadi kita tahu nih bahwa air itu matang. Untuk kesehatan juga bagus, untuk rasa juga bagus juga. Pokoknya intinya dari saya merekomendasikan es batu yang bening, bukan yang putih. Itu ya teman-teman ya. Terus untuk yang keenam, mengenai terkait es teh premium, ketika tadi bahan-bahannya saya sebutkan 5 itu tadi udah teman-teman penuhi, ya udah yang ke nomor 6, nomor 7 ini kayak istilahnya penunjang aja. Penunjang dalam arti itu yang kita lakukan. Contohnya yang pertama saya pasti sebutkan itu adalah pelayanan terhadap customer. Itu pasti sangat-sangat berefek ketika
kita sebagai penjual memberikan pelayanan yang maksimal. Karena apa? Ya, orang beli itu pasti senang ketika dilayaninya dengan baik. Contohnya SKSD, selamat datang Mas, mau beli es teh yang apa, rasa apa, misalkan gitu. Terus, gimana Mas kabarnya hari ini? Panas ya Mas ya, gitu. Terus, gimana kabarnya hari ini Mas? Baik-baikkah gitu. Nah, istilahnya sok kenal, sok dekat aja. Mungkin bisa kepo-kepo tanya juga, gimana Mas rasa es tehnya Mas? Misalkan enak apa tidak. Nah, itu kita juga harus berani memberi, istilahnya berani menerima kritik dan masukan. Ketika emang customer ketika kita tanya seperti itu, es tehnya kurang manis Mas, ya udah kita, oh ya udah Mas, makasih atas masukannya, mungkin kedepannya saya bikin manis lagi ya gitu. Misalkan es tehnya ini Mas. Nah, jadi kita juga harus menerima kritik dan masukan. Jadi ketika kritik dan masukan itu kita implementasikan, jadi customer yang kritik itu tadi kan merasa, oh ternyata kritik saya itu diterima dengan baik, ternyata saran saya itu diterima dengan baik. Nah, dia udah sehingga kedepannya akan balik lagi untuk beli di tempat kita, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir itu adalah masalah harga. Kita ketika udah jualan es teh premium, ya kita nggak usah ikut-ikutan harga pasaran, yaitu 3.000. Kita kasih aja harga 4.000 atau 5.000. Karena menurut saya, hal-hal yang udah saya jelaskan di depan tadi, itu belum banyak penjual es teh yang lakukan. Jadi teman-teman ketika udah melakukan hal-hal yang udah saya jelasin di awal tadi, terus kemudian teman-teman jual di angka 4.000, 5.000, itu menurut saya masih worth it, teman-teman. Karena rasanya pasti akan beda dengan kebanyakan yang 3.000 itu, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, hal-hal yang saya sampaikan di depan tadi, semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih meningkatkan kualitas produknya kembali. Ya, atau istilahnya es teh teman-teman itu bisa menjadi es teh premium yang bisa dijual bukan 3.000 lagi, mungkin 4.000, 5.000 atau 6.000 ketika memang di kalangan tersebut masih mumpuni ketika jual es teh 6.000. Gitu ya, teman-teman. Semoga teman-teman yang masih jualan es teh masih terus semangat atau masih terus apa, jangan lupa saya mengadakan Q&A, nanti tulis di kolom komentar, saya akan jawab pakai video di video setelah video ini ya, teman-teman ya. Jadi sekian dari saya, Ferdi Mallory. Jangan lupa like, subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.